Ini kita siram pohon alpukat karena ini sekarang sudah musim kemarau teman-teman. Jadi tanaman alpukat kita harus kita siram biar tidak kekeringan, karena alpukat ini jenis pohon yang tidak boleh kekurangan air dan tidak boleh kelebihan air. Jadi ketika musim penghujan sudah selesai, maka kita maksimalkan untuk penyiraman. Karena ini berguna untuk pohon ini untuk memberikan asupan ke batang-batang atau cabang-cabang pohon ini supaya tidak kekeringan. Jadi seperti ibarat orang itu tidak degradasi. Jadi terhindar dari dehidrasi supaya kita juga tidak kekurangan cairan. Karena untuk berfungsi untuk memberikan asupan kepada tubuh. Ini sama juga, pohon ini juga memerlukan asupan cairan supaya proses dari pembesaran buah ini juga tidak terganggu. Nah, kita siram ini karena kita tidak siram jauh-jauh dari pokok pohon, karena ini sudah ada aliran air, jadi sebagian sudah diserap oleh akar yang di luar pokok ini. Sebenarnya kalau untuk pohon alpukat ini, sebenarnya kalau untuk penyiraman ini harus di ujung tajuk pohon atau cabang terakhir ini ya teman-teman. Jadi akar ini sudah menjalar jauh. Semakin besar pohon, semakin luas jangkauan dari akar itu tersebut. Jadi ini fungsinya untuk kita siram-siram supaya tercukupi cairannya, tidak dehidrasi ya. Karena sayang kalau dehidrasi, maka pohon ini akan kekurangan cairan, akhirnya kambium yang ada di tubuhnya pohon ini akan tersedot untuk proses baik dari pemunculan bunga maupun dari pembesaran buah itu sendiri. Kalau sampai terganggu asupan cairannya, maka terganggu juga proses pembesaran buah ini. Jadi ini sekalian sama jeruknya, karena jeruknya ada buahnya, jadi kita siram juga. Ini jenis bahagiawati. Apalagi yang pohon alpukat yang sudah ada buahnya, nah semacam ini khas. Ini memerlukan banyak air karena buahnya sudah banyak ini. Jadi kalau dari pohon ini tidak mencukupi atau suplai cairannya kurang, jadi akan mengganggu juga pertumbuhan atau pembesaran buahnya. Oleh karena itu kita usahakan untuk tetap memberi penyiraman atau kita siram interval di 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali bisa. Kalau panasnya terik sampai 36, 35, 36 gitu ya,
interval 2 kali 1 minggu. Kalau hanya maksimal 32 33 derajat itu 1 minggu sekali masih bisa. Tuh. Kalau yang di dataran rendah itu pasti panasnya mesti ekstrim. Tuh, oleh karena itu dianjurkan untuk lebih banyak lagi memberikan penyiraman terhadap pohon tersebut ya. Gitu. Tuh, karena ini banyak ini buahnya ini. Ini di tempat kami kita siram ini interval 1 minggu sekali ya teman-teman, karena di tempat kami MDPL-nya masih MDPL tinggi 1100, jadi tidak terlalu ekstrim untuk menerima cuaca panas atau musim kemarau ini gitu. Jadi kita usahakan tetap meskipun kelembapan tanahnya masih bisa terjaga, tapi kita juga memperhatikan asupan cairannya supaya tidak terganggu, dan kita memberikan biar maksimal ini pertumbuhan atau pembesaran buahnya ini tidak terganggu. Tuh, jadi biar tumbuh dengan normal. Tuh, nah ini juga sama pohon duriannya. Ini kita tanam durian ini, saking ini juga kita siram terus. Tuh. Supaya pertumbuhannya cepat. Ini kemarin kita kasih pupuk NPK 1616. Tuh, kalau untuk durian, pohon durian ini kalau bisa diberikan NPK 1616. Jangan terlalu banyak untuk pupuk kandangnya ya teman-teman, karena ini masih dalam tahap pertumbuhan, jadi tidak terlalu banyak memerlukan pupuk kandang, tapi harus diberikan nutrisi yang cukup, apalagi kalau di musim kemarau ini penyiraman harus diperhatikan ya. Tuh. Karena rentan sekali kalau untuk pohon durian ini, kalau kekurangan air akan mati, dia cepat mati. Tuh. Soalnya pohon durian ini gampang stres kalau masih kecil ini. Tuh, ini jeruknya. Tuh, ini kita kasih juga. Tuh. Ini jeruk keprok madu. Ini biar kecil, ini sudah manis meskipun hijau. Kalau siam madu ini itu. Nah, ini aligator. Tuh, kita kasih ini. Nah, ini untuk SAP 034. Jadi SAP 034 ini usianya di 1,5 tahun. Kita buahkan baru pertama kali ini. Oh, buahnya. Oh. Jadi biar asupan cairannya cukup, kita siram. Ini kalau untuk yang berbuah seperti ini interval 1 minggu 2 kali teman-teman. Itu biar tidak terganggu pembesaran buahnya. Nah, ini durian. Tuh. Karena di sini kita tanam ada pohon jeruk, terus pohon apel. Kalau apel biarpun tidak disiram ini masih tahan. Tuh. Ada apukat. Nah, apukatnya juga jenisnya macam-macam. Tuh, ada yellow avocado, red Vietnam, ada aligator, ada Bhagawati, SAP 034, Markus, semua ada.
ada khas. Kita tanam. Tuh ya. Ini sudah kita pupuk kemarin juga, semua sudah kita kasih NPK 16-16, jadi agak kita perbanyak untuk airnya karena untuk membantu larutnya nutrisi atau pupuk NPK 16-16 yang kita kasih, sama kasih MKP untuk memunculkan bakal bunga ini. Untuk MKP kita kasih interval itu 10 hari atau 12 hari sekali. 1 bulan itu kita kasih 3 kali, baru muncul bunga dan membawa bunga sama buahnya itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Karena ini musim kemarau, kita harus rajin menyiram biar tidak kekurangan cairan, tidak dehidrasi. Ini masih begini. Ini habis pindah dari planter bag karena terganggu pertumbuhannya ini.